Bapak, Ibu Guru dan hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama penampilan dari kelas A22B. Suasana Hotel Yamato, Surabaya pada era penjajahan. Penggambaran Belanda memasang bendera merah putih biru, mengulang dan mengingat kembali peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. September 1945, tepatnya pukul 9 malam, kota Surabaya. Kota yang dikenal dengan keberanian rakyatnya, kini berada di bawah bayang-bayang penjajahan. Orang-orang pribumi harus menunduk ketika melihat bendera kita. Tentu, memang seperti itulah yang seharusnya mereka lakukan. Mereka sangat lemah, sangat mudah untuk kita bohongi. Dasar pribumi bodoh. Bendera telah mengibar. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Lihat, apa penglihatanmu sudah rabun? Bendera itu simbol penjajahan. Selama ia berkibar, kemerdekaan kita hanya mimpi. Kita harus bertindak. Apakah kita dijajah kembali? Tidak akan. Apa yang sudah menjadi milik kita tidak akan bisa direbut siapapun, termasuk Belanda. Tapi mereka punya senjata, kita hanya punya bambu runcing dan keberanian. Keberanian itulah yang mereka takuti. Kita akan buktikan bahwa kita tak gentar melawan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, kita beritahu semua warga. Tunggu, jangan sampai ada pertumpahan darah. Kita perlu berunding. Seluruh warga pribumi berkumpul untuk berunding. Semua menatap satu sama lain dengan tekad yang bulat. Di malam itu, di sebuah ruangan kecil, semangat perjuangan rakyat semakin berkobar. Dengan
sederhana, mereka merancang strategi besar untuk dapat merebut kembali harga diri bangsa. Diam kalian, atau kami tembak kalian satu persatu. Turunkan bendera Belanda. Ini tanah kami. Hei, kalian, apa berteriak-teriak? Pulang sekarang atau kami ringkus sekarang juga. Saudara-saudara, tenang. Perjuangan kita harus dilakukan dengan kepala dingin. Kita tidak boleh terprovokasi oleh mereka. Saya akan masuk untuk menyelesaikan ini. Anda tidak boleh masuk. Saya datang dengan maksud baik ingin berbicara dengan pemimpinmu. Pertemukan aku dengannya. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan, ada yang ingin menemui Anda. Oh, Sudirman dan kawanannya. Oke, let's have it. Silakan. dasar pemberontak. Itu, Anda pikir Anda bisa menang dari Belanda? Baiklah, saya sudah mendengar tuntutan Anda. Tapi saya ingin tahu, apa alasan Anda meminta kami untuk menurunkan bendera Belanda dari gedung ini? Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Ini adalah tanah kami, dan bendera merah putih adalah simbol kedaulatan kami. Tidak ada tempat untuk bendera berjajah di sini. Proklamasi? Sepertinya teman-teman ini hanya bercanda. Belanda masih memiliki hak atas tanah ini, dan bendera kami akan tetap berkibar di sini. Tuan, Anda tidak menghormati perjuangan kami. Ini adalah tanah Indonesia, bukan milik Belanda lagi. Diam! Kalian hanyalah orang-orang bodoh yang bermimpi menjadi merdeka. Belanda tidak akan pernah menyerahkan wilayah ini begitu saja. Tuan Blokman, kami datang ke sini untuk mencari jalan damai. Kami tidak ingin kekerasan. Tetapi jika Anda terus bersikeras, kami akan mengambil tindakan sendiri. Kalian tidak punya kekuasaan di sini. Kami tidak menerima negosiasi apapun. Bendera Belanda akan tetap berkibar, dan Anda semua hanyalah pemberontak yang harus diberantas. Ayo kita pergi sekarang. Kawan-kawan, perundingan telah gagal. Tidak ada jalan lain. Kita harus bertindak sekarang. Betul, jangan biarkan bendera penjajah terus berkibar di atas tanah kita. Hari yang dinantikan pun tiba. Di bawah sinar matahari, sekelompok pemuda mendekati Hotel Yamato dengan keberanian yang membara. Tiang bendera yang menjulang tinggi menjadi sasaran utama mereka. Inilah bendera kita. Merah putih harus berkibar lagi di atas tanah Indonesia. Kita telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah milik kita. Tidak ada tempat untuk penjajah di tanah ini. Dengan tangan yang penuh peluh dan darah, mereka merobek simbol penjajahan di bawah kibaran sang merah putih sebagai penegasan serta simbol bahwa Indonesia adalah tanah yang merdeka. Setiap pengorbanan pasti akan ada
Mereka telah menjadi bagian dalam sejarah perjuangan bangsa. Pemuda kita telah gugur, namun perjuangan ini